Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari kita sama-sama masuk ke dalam doa untuk kita mulai ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kami ada di tempat ini karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, sore hari ini kami bawa ucapan syukur kami mau menyatakan kerinduan kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Setiap musim dalam hidup kita selalu berganti. Kita dikasih Tuhan tetap sama, tetap
Selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Pada malam hari ini Tuhan, kalau kami sudah memuji nama-Mu, tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Engkau pakai kami hamba-Mu, Engkau urapi, biarlah apa yang kami sampaikan benar-benar pimpinan daripada Roh Kudus, sehingga jemaat-Mu yang hadir pada malam hari Tuhan benar-benar terberkati melalui firman-Mu ini Tuhan, sehingga pulang dari tempat ini tidak dengan tangan sia-sia. Mereka penuh dengan sukacita karena Dia membawa berkat yang luar biasa daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau ada kuasa-kuasa kegelapan di dalam ruangan tempat ini, kami bersatu hati, kami ingin hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kedaulatan-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang siap untuk menerima firman Tuhan pada malam hari ini, kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Kok hanya Pak Alko saja? Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Luar biasa, karena kita memiliki Yesus yang sangat luar biasa. Dan kami berharap semua jemaat di tempat ini semua dalam keadaan sehat. Kenapa saya berharap seperti ini? Karena akhir-akhir ini banyak orang yang cemas dengan adanya virus Omikron, virus yang baru ini. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan saat ini cemas dengan adanya virus Omikron ini. Cemasnya apa? Wah, kalau ibadah online berarti nggak ada pemasukan dong. Itu kalau hamba Tuhan menggunakan logika. Tetapi kalau hamba Tuhan menggunakan iman, apapun keadaannya dia pasti akan dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam nama Tuhan, oleh sebab itu makanya pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah kebenaran firman Tuhan yang kami beri tema yaitu hidup oleh iman. Jadi tema firman Tuhan pada malam hari ini kami beri tema yaitu hidup oleh iman. Karena tentunya kita saat-saat ini banyak orang yang cemas, banyak orang yang khawatir, bahkan banyak orang yang bingung dengan adanya virus ini. Hamba-hamba Tuhan justru saat sekarang inilah menguji iman kepercayaan seorang hamba-hamba Tuhan juga. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena hamba-hamba Tuhan saat ini sudah banyak yang melenceng dari firman Tuhan. Bukan memikirkan Yesus, tetapi yang dipikirkan apa? Isinya usus begitu. Tahu. Jadi makanya kalau kita pada malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini yaitu hidup oleh iman. Mengapa kita harus hidup oleh iman? Pertanyaan ini perlu kita jawab. Sebab tanpa iman kita tidak akan bisa bertahan hidup. Artinya apa? Kita akan menjadi mati. Maka itu kita sebagai orang-orang percaya kita harus mempunyai dasar iman yang kuat. Makanya memasuki tahun 2022 ini kita harus mempunyai iman yang kuat. Jadi apapun situasi yang kita hadapi, kesulitan, kesukaran, apapun yang kita hadapi, kita akan mampu untuk menghadapinya. Karena kita memiliki fondasi iman yang kuat. Sama halnya tentang dua macam dasar. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa dibaca di rumah di Lukas pasal 6 ayat 48 dan ayat 49. Di situ menceritakan tentang dasar. Jadi kalau supaya bangunan itu tidak roboh, dia harus mempunyai dasar. Dasarnya apa? Dia memiliki dasar batu. Dia harus digali dalam supaya bangunan itu menjadi kuat, kokoh, tidak mudah roboh pada waktu banjir datang. Tetapi saat ini kita sering banyak menemui anak-anak Tuhan yang imannya sudah mulai goyah. Banyak imannya sudah menjadi hancur. Seringkali kita menggunakan pikiran kita. Kita seringkali menggunakan logika kita. Tetapi mulai saat ini kita belajar hidup oleh iman. Karena dengan iman ini kita akan bisa menghadapi situasi apapun. Situasi seberat apapun. Mungkin kita yang dagang saat ini mungkin mengalami loyo, mungkin mengalami sepi. Itu bukan dialami orang pedagang saja. Banyak orang-orang yang lain yang saat ini lebih
dari kita. Orang-orang desa pun juga banyak yang susah. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita mempunyai iman, kita akan mampu menghadapi yang namanya cobaan-cobaan seperti itu. Cobaan apa? Sebab pencobaan yang Tuhan berikan ini percobaan-percobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Artinya kita mampu kalau kita hidup oleh iman, hidup bersama dengan Tuhan. Mungkin juga, saat ini sukar Pak, saat ini sulit untuk mencari omset, saat ini sulit untuk mencari target. Ya memang ini sudah saatnya. Karena dalam 1 Timotius 3 ayat yang pertama, 2 Timotius 3 ayat yang pertama di situ dikatakan, ketahuilah apa? Atau mungkin kita baca saja biar lebih gamblang. 2 Timotius pasal yang ketiga. Dua Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Sudah ketemu semua? Kalau sudah ketemu semua, kita akan baca bersama-sama pada hitungan ketiga. Kita mulai 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir itu kapan? Ya saat-saat seperti sekarang ini. Saat-saat kita jalani saat ini. Ini adalah hari-hari terakhir. Ini adalah sebuah penggenapan firman Tuhan. Bahkan kita bernapas saja sekarang sudah dibatasi sama yang namanya masker. Padahal Tuhan sudah menciptakan kita, sudah ada saringannya. Di dalam hidup ini sudah ada bulu-bulu itu untuk mencari sebetulnya. Tetapi masih kita kurang percaya. Makanya kita harus pakai masker. Inilah hari-hari terakhir. Tetapi kalau kita sebagai orang-orang percaya, kita memiliki iman. Apapun masalah yang kita alami, kita akan mampu. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Kita tidak akan menjadi susah, kita tidak akan menjadi sulit di dalam menghadapi situasi saat-saat ini. Sekarang pertanyaannya, apa sih iman itu? Iman itu apa sih Bapak Ibu? Halo? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nanti Bapak Ibu baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Makanya kita sebagai orang-orang percaya dituntut hidup menggunakan iman. Kalau saya beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu, saya ini harga cabai sempat turun. Yang namanya petani cabai, saya terus terang saya petani cabai Bapak Ibu. Harganya turun, katanya istri saya. Ya sudah, biar harga turun. Harga turun, kita kan nggak bisa membuat harga. Kalau kita bisa buat harga, ya kita bisa bikin. Waktu kita metik, kita bikin harga tinggi. Tetapi saya sama istri saya mempunyai iman. Tuhan, besok saya mau petik Lombok. Kiranya pada waktu saya metik, harga naik. Puji nama Tuhan. Setiap saya metik Lombok, di mana harganya itu naik. Ini bukan sebuah kebetulan. Karena saya mempunyai iman. Kalau saya mempunyai Tuhan dan saya dapat berseru kepada Dia, dan pasti Dia mendengar. Nah kalau Dia mendengar, pasti Dia menjawab. Kalau mungkin secara manusia mustahil hal ini bisa terjadi, tapi ini saya alami beberapa kali. Setiap saya mau metik, saya mesti sembahyang dulu sama istri saya. Tuhan, saya mau metik besok cabai Tuhan. Kiranya Lombok saya harganya naik. Makanya saya kemarin hari Senin sama Pak Ongko. Pas Pak Ongko ke rumah, wah puji Tuhan Pak Ongko, harga cabai naik 3.000. Pas kebetulan saya metik. Nggak tahunya besoknya naiknya malah 7.000 Bapak Ibu. Kasih saya tahu gitu diundur besoknya. Itulah pikiran manusia. Tetapi saya puji Tuhan, berarti meskipun saya naik 3.000, berarti Tuhan sudah dengar doa saya. Karena saya memiliki iman.
Makanya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Makanya Bapak Ibu kalau mempunyai pergumulan, Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Kita kalau datang kepada Tuhan nggak usah tanggung-tanggung. Kita harus benar-benar percaya bahwa apa yang kita doakan sudah dijawab oleh Tuhan. Pasti akan ada respon dari Tuhan, ada jawaban dari Tuhan. Jangan sampai kita berdoa, Tuhan, kiranya besok saya mau membuka toko, kiranya toko saya ramai. Ternyata begitu, waduh situasi kayak gini apa bisa? Nah, itu yang membuat akhirnya iman kita menjadi luntur, sehingga mujizat Tuhan tidak dinyatakan. Kita tidak bisa menerima mujizat daripada Tuhan karena iman kita tanggung. Tetapi kalau kita benar-benar berserah kepada Tuhan, makanya dalam Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan apa Bapak? Akan bertindak. Jadi kalau kita mempunyai masalah, serahkan kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan bertindak. Kalau Tuhan sendiri bertindak, enak Bapak Ibu. Kita tinggal kipas-kipas di belakang, kita lihat-lihat. Kayak saya metik cabai itu, ya enak. Karena sudah dengar begitu mau metik, harganya naik. Tapi ya enak ya nggak enak. Nggak enaknya apa? Pas waktu metik panas sampai yang metik itu mau pingsan semua. Ada teman saya waktu itu Jumat juga, dia pas metik, aduh pegawaiku pingsan 2 mas, panasnya aduh nggak karuan. Saya bilang nggak masalah, panas dilanjutkan besok kan masih ada waktu. Begitu besok metik harganya naik ke 28, dia bilang, wah puji Tuhan mas. Nah itulah rencana Tuhan. Kalau mungkin engkau pada waktu memetik nggak selesai, terus ada panas begitu kencang, terus habis itu hujan. Pada waktu itu pas metik hari Senin itu hujan lebat nggak karuan sampai petir, akhirnya nggak selesai. Tetapi begitu Jumat saya metik besoknya, puji Tuhan, iya berkati Tuhan, bilang puji Tuhan. Tapi kalau ada kata harganya, aduh ngertinya di mana ini, itulah pikiran manusia. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang percaya, hiduplah oleh iman. Kalau engkau menggunakan hidup oleh iman, maka segala sesuatunya engkau akan diberkati oleh Tuhan luar biasa. Mungkin secara manusia tidak masuk akal, bagi manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Kalau orang-orang lihat, sampai ini kok lucu Pak Robert, mau metik kok minta harganya naik. Buktinya setiap doa mesti naik, enggak 2.000, enggak 3.000. Tapi kalau kalian ada kata kita kan sudah lumayan bisa untuk bayar yang metik. Itulah kalau kita benar-benar menggunakan iman. Jadi hidup oleh iman ini adalah perlu kita sebagai orang-orang percaya. Makanya jadikan iman ini sebagai landasan, sebagai fondasi di dalam hidup kita. Dan orang yang memiliki iman, tentunya orang itu akan hidup benar. Amin. Kalau orang memiliki iman, hidupnya akan menjadi hidup benar. Hidupnya nggak neko-neko. Mungkin kita merasa diberkati tapi ngapusi orang, itu bukan berkat. Itu licik namanya. Tetapi kalau kita benar-benar bersandar kepada Tuhan, hidup kita oleh iman, maka kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Makanya orang yang memiliki iman, otomatis orang itu hidupnya menjadi hidup yang benar. Kita buka dalam Roma pasal yang pertama ayat 17. Roma pasal pertama ayat yang ke-17, perjanjian lama. Benar enggak Bapak? Roma pasal pertama ayat yang ke-17, perjanjian baru Bapak Ibu. Saya cuma hanya supaya nggak ngantuk, jadi saya alihkan ke perjanjian lama. Jadi Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Katakan, orang benar akan hidup
sebagai orang-orang percaya, kita berserah kepada Tuhan, kita akan benar-benar menggunakan hidup kita, menggunakan iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Nah, orang yang hidup oleh iman, hidupnya selalu ada apa, Bapak Ibu? Orang yang hidup oleh iman, hidupnya akan selalu hidup benar dan ada ketaatan. Jadi kalau orang benar, mesti hidupnya ada ketaatan. Seperti siapa? Contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah orang yang hidup benar pada waktu zamannya Nabi Nuh. Buktinya di mana? Kejadian pasal 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi Nuh pada waktu itu adalah dia hidupnya benar, hidup yang setia kepada Tuhan, sehingga dia senantiasa bergaul dengan Tuhan. Selain Nuh hidupnya benar, Nuh adalah orang yang taat kepada Tuhan. Kenapa saya katakan taat kepada Tuhan? Kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi kalau pada waktu itu Nuh dia diutus oleh Tuhan, dia suruh membuat bahtera. Dan bahtera itu dibikin oleh Nuh di mana? Halo? Di atas Gunung Ararat. Kalau saya melihat tentang Gunung Ararat, dia mempunyai ketinggian 13.000 kaki. 13.000 kaki ini kalau dibikin meter itu 3.962. Jadi sangat tinggi sekali. Andai kata kita naik tanjakan segitu, mungkin kita bukan cuma kos-kosan, mungkin setengah mati mungkin kita. Kenapa saya katakan setengah mati? Kayak Ijen itu berapa tingginya? 2000. Itu aja banyak orang yang nggak mampu. Istri saya 100 meter aja mau masuk saja sudah balik. Anak saya juga gitu. Tapi puji nama Tuhan, pada waktu itu anak saya seret terus akhirnya juga sampai ke atas Kawajen. Nah, ini dikatakan Nuh disuruh oleh Tuhan suruh membuat bahtera di Gunung Ararat. Kalau secara manusia, wah Tuhan kok mereka kok seenaknya. Aku kok suruh bikin perahu di atas gunung. Masuk akal nggak Bapak Ibu? Kalau mungkin kita disuruh Tuhan bikin perahu di pinggir pantai, itu masih masuk akal. Tetapi di atas gunung, andai kata di sini suruh bikin di atas gunung perahu, kira-kira bisa dinaikin nggak perahunya? Nggak mungkin. Tetapi ada orang yang taat. Mungkin secara pikiran dia, wes Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan akan aku lakukan. Pasti di balik ini semua ada rencana Tuhan yang indah. Dan akhirnya apa? Memang benar ada rencana Tuhan yang indah. Pada waktu air bah datang, seluruh keluarga Nuh selamat. Karena Nuh adalah orang yang bergaul dengan Tuhan, hidup benar, dan dia
mempunyai ketaatan. Contoh lagi, siapa? Abraham. Abraham juga adalah orang yang taat kepada Tuhan. Kalau pada waktu itu disuruh oleh Tuhan suruh berjalan, tetapi dia tidak tahu tujuannya kemana. Tetapi Abraham dia menurut, dia berjalan untuk ke sebuah kota. Akhirnya apa yang terjadi? Kita baca di dalam Ibrani, tetap Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan 10. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Sudah ketemu semua? Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ditinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi pada waktu itu Tuhan memerintahkan Abraham untuk apa? Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena Abraham taat, meskipun dia tidak tahu tempat yang dia tuju, dia tetap berangkat. Mungkin Bapak Ibu, andai kata saya suruh, ayo berangkat ke Gunung Raung, mau Bapak Ibu? Padahal belum tahu tujuannya saya nyuruh untuk apa. Tentu Bapak Ibu masih pikir, Gunung Raung, aduh, kalau kendaraan jalannya setapak. Itu kalau kita menggunakan pikiran. Tetapi ini pada waktu itu Abraham dia adalah orang yang taat. Dia tidak pikir-pikir apa yang diucapkan Tuhan dia lakukan. Akhirnya apa? Dia mendapat yang namanya tanah perjanjian, tanah yang direncanakan oleh Tuhan. Sehingga pada waktu itu di ayat yang ke-10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan Allah dan dibangun oleh Allah. Jadi artinya kota yang disuruh oleh Tuhan itu kota yang dibangun oleh Allah. Jadi Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk Abraham. Sehingga Abraham pada waktu itu dia benar-benar mendapatkan mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Karena apa? Dia hidup oleh iman. Tetapi seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki iman seperti Thomas. Imannya Thomas itu apa? Melihat baru percaya. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, wes aku tak belok mau mujizat yang enggak. Nah, itu seringkali. Kalau ada mujizat, baru kita, wah Tuhan baik. Jangan seperti itu. Iman Thomas itu iman yang apa? Iman yang ragu-ragu. Iman ragu-ragu itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Yohanes 20 ayat 25. Yohanes 20 ayat 25. Ini iman Thomas. Yohanes 20 ayat yang ke-25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jangan sampai kita memiliki iman seperti Thomas. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus benar-benar hidup oleh iman. Saya percaya kalau kita
oleh iman, maka apa yang kita mohonkan pasti Tuhan akan kabulkan. Segala apa yang kita sebutkan kepada Tuhan pasti mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Asal kita benar-benar percaya, mempunyai iman yang kuat, iman yang luar biasa kepada Tuhan. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita memiliki iman yang kuat? Bagaimana Bapak Ibu supaya kita memiliki iman yang kuat? Bagaimana? Halo? Bagaimana supaya kita memiliki iman yang kuat? Tuh, kok gak ada yang jawab ya? Bagaimana supaya kita memiliki iman yang kuat? Yaitu percaya apa kata Tuhan. Seperti yang dilakukan Nuh tadi, dia mempunyai iman yang kuat, percaya apa yang dikatakan Tuhan. Abraham dia mendapatkan mukjizat karena dia juga percaya apa kata Tuhan. Kalau kita benar-benar percaya apa kata Tuhan, Tuhan pasti mengatur semua jalan hidup kita. Segalanya akan berjalan dengan lancar, segalanya akan menjadi beres, Bapak Ibu. Seperti yang dialami oleh perwira di Kapernaum. Perwira di Kapernaum itu dia menerima kesembuhan, mujizat daripada Tuhan karena dia apa? Percaya apa kata Tuhan. Buktinya di mana? Matius 8 ayat 8, ayo. Matius 8 ayat yang ke-8. Tidak ketemu? Saya akan bacakan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah ini, di sini mengatakan katakan saja sepatah kata. Artinya apa? Percaya apa yang dikatakan Tuhan. Selanjutnya, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi dia percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan, dia pasti akan menerima mujizat dan dia akan menerima kesembuhan. Akhirnya apa? Dia benar-benar menerima kesembuhan. Buktinya di ayat yang ke-13. Tetap Matius 8 ayat yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Artinya apa? Perwira pada waktu itu dia hidup oleh iman. Apa yang dikatakan Tuhan, dia percaya. Pasti ada jawaban, ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Makanya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan kepingin kita menerima mujizat daripada Tuhan, menerima berkat daripada Tuhan, gunakan hidupmu oleh iman. Mau Bapak Ibu menggunakan iman? Aminnya kok hanya Pak Ongko. Mau Bapak Ibu hidup menggunakan iman? Saya percaya kalau engkau hidupmu menggunakan iman, maka apa yang engkau inginkan, asal jangan ingin punya istri lagi atau suami lagi, Tuhan nggak akan jawab. Tapi kalau kita punya iman, Tuhan engkau akan memberkati, engkau akan memberikan mujizat atas hidupmu, pasti Tuhan jawab. Hal itu adalah hal yang mudah bagi Tuhan. Mungkin bagi kita susah, tapi bagi Tuhan hal itu adalah hal yang sangat mudah dan Tuhan sanggup untuk memberikan itu semua. Dan kalau kita sudah percaya bahwa apa yang Tuhan katakan pasti ada mujizat, tapi kita mengucapkannya jangan hanya ada di mulut saja, tetapi itu harus benar-benar keluar dari dalam hati kita, sehingga ada keseimbangan antara mulut dan hati. Jangan sampai mulut kita terus pasti diberkati oleh Tuhan, tapi di dalam hati mosok ya apa kira-kira diberkati Tuhan. Kayak kemarin itu saya
Mosok loh kira-kira muda mungkin. Nah itu seringkali yang bikin meragukan seperti itu. Tetapi kalau kita benar-benar percaya, dari mulut kita keluar pasti harga cabai naik. Ternyata naik sungguh. Makanya kita harus keluar dari dalam mulut, dari dalam hati kita juga harus benar-benar percaya. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau hati kita percaya, mulut kita juga harus bisa mengucapkan percaya. Sehingga apa yang kita katakan benar-benar sebuah firman yang hidup. Sehingga kita benar-benar memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Kalau kita benar-benar memiliki iman seperti itu, maka kita akan mendapatkan respon daripada Tuhan. Sehingga mulut sama hati ada kesatuan, ada keseimbangan. Sama dengan suami istri, harus ada balance. Jadi suami istri harus ada kerjasama. Jangan sampai suami bebas untung aku pasti sing istri, apa iya lah. Kalau seperti itu sudah jombak-jombakan, enggak sejalan. Tetapi kalau mulut kita sama hati kita sama-sama seimbang, saya percaya mujizat berkat Tuhan akan kita alami. Yuk kita baca di dalam Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Sudah ketemu semua? Saya akan bacakan. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi tanamkan firman Tuhan itu ada di mulut Anda, juga ada di hati Anda. Kalau firman Tuhan ada di hati Anda, berarti juga ada di mulut Anda. Jadi jangan sering gengce. Kalau mulut mengatakan aku percaya, tetapi hati masih ragu-ragu, kita tidak akan mendapat respon daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita benar-benar kalau kepingin hidup kita diberkati oleh Tuhan, gunakan iman. Mulut sama hati harus ada satu kesatuan. Suami istri, anak juga harus ada satu kesatuan. Ada kerjasama. Saya percaya kalau semua kompak, seperti gereja juga di tempat ini. Bapak Ongko kepingin supaya jemaatnya semakin hari semakin bertambah. Jemaat juga berdoa, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Kalau saya juga sering berdoa sama Tuhan, tapi saya kelirunya doa saya seperti bapak saya. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, mungkin dia punya masalah, mungkin dia punya sakit, akhirnya benar juga. Yang saya mintanya seperti itu. Orang yang punya masalah lari ke gereja, ke rumah. Ada orang yang sakit, dukun Bapak Ibu. Sudah 1 bulan ini saya didatangi dukun. Dukun ini ceritanya gini, dia ngobati orang pintar, orang sakit sembuh, Terus dia akhirnya punya sakit sendiri nggak bisa sembuh. Dia datang ke Mas, aku minta doa. Aku saat ini jantungku berdebar-debar. Aku punya penyakit diabetes. Terus keringat dingin semua. Saya doakan, puji Tuhan, Tuhan jawab. Tetapi dukun ini sampai saat ini dia susah. Saya bilang, sampean kalau kepingin benar-benar sembuh, sampean harus benar-benar berserah kepada Tuhan. Kalau sampean tidak benar-benar berserah, maka sampean akan lebih hebat lagi sakitnya. Jangan doa seperti itu. Aku nggak berdoa seperti itu. Kalau memang engkau berserah sungguh-sungguh, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Makanya tadi saya bilang di Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan yang akan bertindak. Dia bilang, Mas, kalau sembuh aku ikuti sampai pelayanan, doakan orang sakit. Saya bilang, doakan orang sakit, nanti sampai pakai nama Yesus sama pakai nama ilah lain. Tuhan nggak mau seperti itu. Justru hal seperti itu akan kembali kepada Anda sendiri. Pada saya ceritakan pada waktu itu tentang Siwa yang di Kisah Rasul itu loh. Kisah Rasul berapa? Coba saya cari ya. Kisah Rasul 19 kalau nggak salah. Itu
saya suruh baca. Kisah Rasul 19 ya, waktu itu saya suruh baca ayat 30 tentang anak-anak Skewa. Anak-anak Skewa itu adalah tukang jampi-jampi. Dia pada waktu itu mendoakan orang menggunakan nama Yesus, bahkan mengusir setan menggunakan nama Yesus. Tetapi setannya menjawab, kalau Yesus aku kenal, tetapi dengan engkau aku tidak kenal. Makanya saya bilang sama dukun itu, jangan sampai seperti ini. Nanti sampai mengusir setan, setannya pergi karena dia kenal dengan Tuhan Yesus, makanya dia tunduk. Tetapi jangan-jangan justru malah lari ke sampean. Saya bilang, yo coba jangan sampai seperti itu. Makanya kalau sampai benar-benar berserah, ya berserah sungguh-sungguh pada Tuhan. Hilangkan semua jimat-jimat Anda, bawa ke sini, nanti saya bakar. Tetapi sampai saat ini justru malah dia menghilang. Dia eman karena pasiennya sudah terkenal. Terkenalnya di tempat saya itu dukun Kristen. Saya sampai ketawa, kok ada dukun Kristen ya? Dari kan baru itu orang-orang gereja juga ada yang nyari, Pak rumahnya Pak Bambang dukun Kristen itu mana? Loh, kok aneh ada dukun Kristen? Saya dengar ya ketawa di sini, kok ada dukun tapi dukun Kristen. Nah, pada waktu itu tiap saya doakan, tiap malam dia datang ke rumah jam segini itu biasanya datang ke rumah. Ini mungkin tadi yang ngebel bunyi, getar tadi nggak saya angkat. Dia mesti datang ke rumah, Mas saya bantu doa. Tetapi sampai saat ini dia masih belum benar-benar 100% berserah kepada Tuhan. Makanya setelah didoakan ya enak. Begitu besok umat lagi. Diabetesnya sudah sudah periksa sudah normal semua. Tetapi jantungnya dia seringkali berdebar-debar. Ya coba periksa Mas, mungkin sampai mengalami jantung lemah atau mungkin ada serangan jantung coba. Terus aku sehat semua Mas. Masalahnya sudah dilihat sama teman-teman saya dukun, katanya sudah ada apa-apa, ini hanya diganggu dengan roh jahat. Nah makanya itu sampean belum percaya 100% sama Tuhan. Makanya sampai saat ini penyakit masih ada pada diri Anda. Jadi dia datang ke saya juga datang ke teman-temannya yang dukun. Yang makanya sampai saat ini dia nggak dapat jawaban. Didoakan sembuh. Nanti ngomong-ngomong enak-enak, malam bisa tidur. Besok umat lagi telepon, Mas, sampai ada di mana? Aku di rumah, Bang. Iya, saya ada di rumah. Doa. Setelah doa ya enak. Itulah makanya kita sebagai orang-orang percaya harus hidup oleh iman. Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, ya percayalah 100%. Seperti hujan, 100% cintaku hanya untukmu. Bangun pagiku selalu berkumpul padamu. Siang hari mau kerja memujimu. Terus bangun tidur. Apa ya? Lupa saya lagu itu. Nah itu, makanya saya bilang sama dia, kalau benar-benar sampai 100% cinta Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka engkau akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Tetapi kalau engkau tanggung-tanggung, Tuhan gak akan menolongmu. Justru Tuhan akan memberatkan penyakitmu. Saya bilang seperti itu. Makanya dia, kalau diajak doa itu kadang saya juga tertawa. Saya doa, menyembah sambil gitar-gitar. Yang saya doakan tidur, ada ngorok-ngorok. Siapa yang gak jengkel, tapi saya belajar sabar. Saya doakan itu di depannya mimbar ini, kan mungkin saya doa di gereja. Saya doa enak-enak, sudah muji-muji sambil nyembah-nyembah gitar. Dia ngorok. Terus setelah itu saya doa, loh, saya mau diajak doa kok tidur. Kebablas loh Mas, sampai enak katanya. Ya nggak boleh seperti itu, saya bilang. Ya namanya orang yang dibilang Kristen mulai lahir, namanya orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus separuh-separuh seperti itu. Makanya kita sebagai orang-orang percaya, kenal sama Tuhan, mengenal dengan benar. Kalau engkau mengenal benar-benar dengan Tuhan, maka apa yang menjadi iman percaya, pasti ada respon dari Tuhan, ada jawaban daripada Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Kalau berserah, fokus pada Tuhan, pasti ada jawaban yang luar biasa. Ya sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kami berharap jemaat di sini hiduplah oleh iman.
situasi apapun, mungkin saat-saat ini engkau diperhadapkan dengan situasi yang tidak enak, mungkin engkau saat ini sampai usia sudah dewasa belum mempunyai jodoh, berdoa, doa sama Tuhan. Tuhan berikan saya jodoh. Jodoh, tentunya jodoh apa? Saya sering bilang sama jemaat saya, kamu boleh pacaran sama anak dunia, tapi kamu harus bisa menarik dia. Sebab kalau kamu bisa, bukan berarti ditolak itu enggak, maksudnya menarik, sama-sama diajak untuk gereja. Dan kalau sudah masuk ke gereja, carilah didiklah anak itu supaya takut akan Tuhan. Kalau engkau bisa mendidik takut akan Tuhan, maka hidup keluargamu akan berjalan dengan baik. Keluargamu akan senantiasa dipelihara oleh Tuhan, dan hidup keluargamu akan senantiasa menjadi rukun. Makanya kalau anak-anak muda sampai saat ini mungkin belum punya jodoh, minta sama Tuhan. Jangan kesusu-susu. Kalau kesusu-susu nanti di tengah-tengah bisa putus. Tetapi kalau minta jodoh, Tuhan berikan jodoh saya yang terbaik, berikan saya jodoh yang takut akan Tuhan, maka hidupmu akan menjadi hidup yang luar biasa. Kalau mungkin saat ini kau masih belum punya kerjaan, minta sama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang siap untuk mendengar apa yang kita serukan. Minta, Tuhan sampai saat ini aku masih belum mempunyai pekerjaan yang layak. Sampai saat ini mungkin usahamu masih amburadul, Tuhan aku berkati. Pasti Tuhan jawab. Atau mungkin engkau saat ini suamimu atau istrimu hidupnya nggak benar, doakan saja. Saya ada jemaat di Sidomnya sampai saat ini, dia itu punya masalah tapi diam aja, nggak pernah ngomong sama saya. Justru jemaat ada yang bilang, Pak itu punya masalah mau cerai itu Pak. Saya doakan, puji nama Tuhan. Ada jawaban daripada Tuhan. Akhirnya keluarga ini bisa untuk kembali. Wah Pak, pada waktu itu sudah sudah nggak mau omong-omongan sudah. Bahkan orang tuanya, mertuanya itu sampai heran saya. Suami istri satu rumah, makan bareng, tapi nggak pernah omong-omongan. Mungkin ini yang dicontoh sama anaknya ini, ya mungkin orang tuanya ini. Makanya ya bilang setelah saya tahu, wis sabar, doa saja sama Tuhan supaya suamimu disadarkan. Akhirnya saat ini keluarga ini boleh menyatu lagi, nggak jadi cerai. Hamba Tuhan itu banyak pergumulannya Bapak Ibu. Sungguhan. Makanya saya dari dulu meskipun saya hamba Tuhan, saya berat rasanya suruh jadi hamba Tuhan itu. Saya soalnya tahu soro jadi hamba Tuhan, apalagi di desa. Kalau di kota enak, kalau di desa itu kita harus butuh pengorbanan, kita harus memperhatikan. Makanya saya sering bilang sama ini, kalau saya bergerakkan Tuhan untuk ngasih si A si B, kamu jangan sakit hati. Justru saya digerakkan Tuhan untuk ngasih itu nanti akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Akhirnya apa? Itu saya tahu setelah saya ngasih itu nggak disangka, tahu-tahu datang-datangnya kadang 10 kali lipat, 5 kali lipat. Itulah berkat Tuhan yang tidak disangka-sangka. Makanya gunakanlah hidupmu oleh iman. Kalau engkau menggunakan hidupmu oleh iman, apapun yang engkau gumuli, engkau akan mendapatkan jawaban yang luar biasa daripada Tuhan. Masalah jodoh, masalah usaha, atau mungkin masalah saat ini mungkin engkau belum punya rumah, doa sama Tuhan. Mungkin saat ini engkau masih ngontrak sama sini, doa minta sama Tuhan. Tuhan beri saya rumah, pasti Tuhan beri. Asal kita memiliki iman. Jangan ragu-ragu antara hati dan mulut, benar-benar kita harus satu. Kalau mulut kita Tuhan kok pasti memberkati, hati kita juga harus percaya Tuhan kok pasti memberkati saya rumah, pasti diberkati. Tuhan kasih saya jodoh ganteng, tapi ganteng bukan jaminan Bapak Ibu. Cantik pun juga enggak jaminan. Yang penting takut sama Tuhan. Kalau takut sama Tuhan, itu adalah hal luar biasa. Meskipun mungkin suamimu jelek, istrimu jelek, tapi kalau engkau takut akan Tuhan, maka luar biasa. Keluargamu akan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini saya berpanjang. Bila kita benar-benar sebagai orang percaya, kita hidup oleh iman, sehingga engkau diberkati dan mengalami untuk setiap firman yang kau berikan kepada kami, kepada umat-Mu, kepada jemaat Tuhan yang terkasih pada malam hari ini. Kami bersyukur adanya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikanlah kepada setiap kami yang hadir pada malam hari ini, terlepas dari segala masalah yang ada, terlepas dari pengertian, pendidikan, level apapun yang ada dalam hidup kami.
berikanlah kami iman. Berikanlah kami iman. Satu hal kami memohon kepada Engkau di dalam nama Yesus, berikanlah kami iman. Hanya satu hal ini yang kami perlu di dalam menghadapi hidup. Hanya imanlah yang kami perlu daripada Tuhan untuk menjadikan hidup kami hari demi hari bisa melangkah seturut kehendak daripada Bapa. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan baik pembalaan, pekerjaan dan rumah tangga yang ada. Tuhan pakai lebih dahsyat. Dan kami umat Tuhan yang ada pada malam hari ini, Tuhan sudah memberkati. Allah Roh Kudus mampukan setiap kami untuk mengerjakan apa yang kami dapat daripada firman Tuhan, sehingga berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan umat Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, dan biarkan semuanya ini tidak akan kembali sia-sia. Kami percaya dan kami meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan firman yang ada menjadi kekuatan bagi setiap hati kami. Kami undang jemaat Tuhan bersama-sama bagi berdiri. Haleluya. Kita kembali ke pujian yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Untuk ibadah yang indah pada petang hari ini, karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu, dan kami percaya Engkau sudah melawat daripada kehidupan umat-Mu, baik yang ada di tempat ini, baik juga yang ada di rumah. Tuhan, kami tetap percaya kuasa-Mu tidak terbatas waktu dan dimensi, dan kami menikmati setiap lawatan daripada Engkau sampai kepada kedahsyatan dan kuasa daripada firman-Mu yang sudah mengubahkan hidup kami. Dan kiranya pada malam hari ini kami tetap percaya di dalam setiap pergumulan hidup daripada umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang mengalami pergumulan yang ada, baik juga sakit penyakit yang ada, hari ini Tuhan jamah di dalam nama Yesus, dan seluruh-seluruhnya telah menyembuhkan di dalam nama Yesus. Sehingga kami tidak lagi hidup dalam kekhawatiran, sehingga kami tidak lagi hidup dalam ketakutan, karena kami punya Tuhan yang dahsyat, yang Tuhan sudah memberikan iman kepada kami. Kami juga bersyukur kiranya untuk setiap korban syukur, persembahan, persepuluhan apapun yang umat bawa, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga demikian untuk makan minum pada malam hari ini, Tuhan juga memberkati. Dan biarkanlah persekutuan antar jemaat yang ada, Tuhan memberkatinya dalam kasih setia Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, tengadahkanlah wajah-Mu, angkatlah tangan-Mu. Terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang memberi engkau iman pada malam hari ini, yang menjadikan engkau beriman pada perjalanan hidupmu, dan yang menjadikan engkau bertemu dengan Yesus Tuhanmu dengan imanmu sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang diberkati bersama-sama dengan saya katakan